Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bagi yang sudah bergabung ya di kuliah Artificial Intelligence, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, banyak sekali namanya ya. Nah, tetapi isinya juga itu aja ya. Kalau kita misalnya kuliah di data mining, ya sama materi, agak-agak mirip materinya. Kuliah di machine learning nanti di semester depan ada mata kuliah pembelajaran mesin ataupun machine learning. Nah, itu juga di dalamnya. Ada kuliah big data, ya meskipun di awalnya juga dibahas tentang data, karakteristik data, ujung-ujungnya juga larinya ke modeling juga nanti, ya. Nah, memang semuanya itu harus bisa kita modelkan, ya. Nah, makanya dari dulu ketika orang melihat sesuatu, ya, kalau saintis dari segi matematikawan, ya, orang yang ilmuwan matematika, mereka setiap sesuatu itu mereka modelkan dengan model matematika. Nah, kalau orang dia sosiologi, dia lain lagi sudut pandangnya. Nah, makanya dari sekarang ketika kalian kuliah itu, kalian harus bisa mengenal sudut pandang kalian itu arahnya kemana. Apakah matematika, apakah fisika, apakah saya arah sudut pandang saya itu tidak ada hubungan sedikit pun dengan yang namanya sains. Saya lebih kepada sosial. Berarti jiwa kalian itu lebih ke arah analisanya sosial gitu. Jadi menghabiskan waktu di informatika ya buang-buang waktu ya. Nah, tetapi kalau memang sudah pasti suka di informatika ya enggak masalah. Ada di sini hari ini yang masih bingung kenapa masuk informatika ada? Ada enggak? Ini saya lihat nama Raihan Amar Ramadan. Nah, ada orangnya? Ada Raihan? Ada, Pak. Nah, Anda apa alasan Anda masuk informatika, Raihan? Alasan. Nggak ada alasan? Ya pastinya ada alasan, Pak. Karena kan dari pertama kita mau masuk pas masuk kuliah aja tentuin mau pilih jurusan mana gitu. Ya. Pasti ada So, alasan. Nah, kalau misalkan untuk alasan sama seperti dulu itu, lebih suka di basicnya kayak programming, basis data dan sebagainya gitu, Pak. Lebih suka di bagian tuh. Main laptop lah gitu, Pak. Main laptop lah ya. Kan main game di laptop kan juga main laptop, Raihan ya. Bukan game maksudnya, Pak. Oke, baik. Ya nggak apa-apa, ini kan persepsi ya, nggak masalah. Ya, Sini ada siapa lagi ya? Yang nggak pernah saya panggil nih. Ada Putri Mahela nih. Anda angkatan berapa, Putri Mahela? Angkatan 19, Pak. Apa alasan Anda masuk informatika? Ini bincang-bincang dulu kita di awal ya, untuk warming up, artinya biar enggak ngantuk ya. Kalau saya langsung masuk materi, nampain matematika, nanti ngantuk. Tinggal mute-kan mikrofon, tidur ya. Jadilah saya penyiar radio. Gimana Putri Mahela? Awalnya karena suka sama main-main komputer juga sih, Pak. Jadi tertarik masuk informatika. Oh gitu ya, suka main komputer ya. Jadi tertarik masuk informatika. Jadi ini dari 2019 sampai sekarang sudah semester 5, benar ya? Iya, Pak. Setelah masuk, kira-kira betah enggak? Atau kayaknya bukan seperti yang saya bayangkan ini, atau gimana? Pas awal-awal ya sih, Pak. Kayak ngerasa, susah ternyata. Tapi kalau sekarang udah udah banyak belajar, udah terbiasa. Oke, ya. Bagus ya. Jadi memang awal-awal semuanya susah ya. Sama seperti halnya orang misalkan masuk dari SD ke SMP merasa susah, masih SMA ngerasa susah, kuliah ngerasa susah. Nanti begitu kerja juga ngerasa susah. Begitu menjalani rumah tangga juga awal-awalnya ngerasa susah karena menyatukan dua pemikiran ya. Nah, ini setiap hari kita merasa susah, tapi kalau sudah kita jalani jadi mudah ya. Ini semuanya angkatan 2019 ya. Jadi saya harap di semester ini Anda sudah bisa tentukan, Anda semua ini sudah bisa tentukan arah saya itu kemana. Ya, apakah saya di RPL, apakah saya di data mining atau database, apakah saya di GIS, apakah saya di jaringan. Ini sudah harus bisa Anda tentukan.
kita tidak berbicara tentang programming. Programming itu is must. Programming itu wajib, ya. Nah, programming itu wajib. Ya, yang namanya anak informatika, dia bisa programming itu wajib, ya. Nah, jadi kita tidak berbicara programming, tapi kita berbicara ke arah risetnya. Nah, ini saya berbagi pengalaman. Saya sudah 2 tahun di informatika. Saya lihat anak-anak di angkatan 2014, 2015, 2016. Nah, itu mereka pintar-pintar, tetapi stucknya di akhir, macet, ya, macet di akhir. Nah, kenapa macet di akhir? Ya, saya kurang tahu. Saya kurang tahu macet di akhir. Tapi pengalaman yang saya lihat, kenapa mereka macet di akhir? Karena mereka itu di semester-semester seperti kalian ini bingung mereka arahnya kemana nanti, mau riset kemana, mau milih pembimbing siapa, mau riset dengan siapa. Nah, begitu masuk semester 7, semester 8, bingung itu sudah hilang, tetapi waktu sudah terlambat. Jadi waktu cari-cari itu jalan lagi waktunya sampai setahun. Jadi selesainya semester 10 ataupun bisa jadi sampai semester 11 gitu. Nah, jadi harapan saya dari sekarang kalian ini ya, ini ramai sekali ini ya, ada sekitar 54 orang. Kalau masuk semua mungkin lebih ya. Kalian dari sekarang tentukan arah kalian itu kemana, arah risetnya kemana, arah penyelesaian skripsinya itu kemana. Nah, itu. Biar nanti di semester 6 sudah ada bayangan, semester 7 nanti sudah bisa menulis proposal, semester 8 sudah bisa naik proposal, akhir semester 8 sudah selesai, jadi targetnya tercapai. Ya. Nah, itu harapan kita, harapannya seperti itu. Namun nanti ketika di lapangan kan kondisinya lain lagi, tergantung nanti dari pembimbing yang kita pilih siapa, kemudian rajinnya kita nanti dalam menulis skripsi. Nah, karena skripsi itu harus ditulis, nggak mungkin kita lihat saja tiba-tiba selesai ya. Oke, baik, itu bincang-bincang kita. Minggu yang lalu kita belajar apa ya? Muhammad Kausar, ada orangnya? Ada? Gimana Muhammad Kausar? Kita belajar apa minggu yang lalu? Masih ingat? Yang 3 itu, Pak. 3 apa? Yang Anda ada download slide nggak di e-learning? ada, Pak, dan dikirim ada. di itu. Oke. Apa kita belajar minggu yang lalu? Ya, lama-lama masuk Muhammad Kausar, habis waktu nanti. Sejarah, Pak. Sejarah. Tapi ini artificial intelligence, gimana? Maksudnya sejarah apa nih? Yang sejarah AI itu, Pak. Sejarah AI. Oke, sejarah AI. Ada sejarah AI ya? Oke, baik. Ya, kita minggu yang lalu overview tentang AI, kemudian kita go one step, naik lagi sampai kita berada pada posisi apa sih sebenarnya di AI itu ya. Kalau dulu kita tahu AI apa namanya, definisinya itu bagaimana menciptakan sistem ataupun sesuatu yang dia itu kecerdasannya sama dengan manusia. Nah, itu definisinya. Tetapi bagaimana itu diciptakan, itu yang kita perlu tahu. Nah, minggu lalu kita juga sudah menyinggung yang akan kita pelajari nanti sampai pertemuan ke-15 ya, terkait dengan modeling sebenarnya. Bagaimana kita memodelkan sesuatu, baik dia itu data, terserah tipe datanya apa, ya, kita modelkan dia sehingga nanti di sana ada yang namanya proses learning. Setelah kita learning, kita inference, ya, inference, kita ungkapkan, kita uji dia, kita coba sistem itu. Oke, ini saya coba share slide-nya ya. Slide-nya masih saya ambil dari sumber yang sama ya, karena memang kuliahnya luar biasa, bagus sekali ya. Saya setelah mendengar kuliah itu ingin balik lagi kuliah di luar negeri ya, tapi belum tahu lagi kapan ya. Oke, judulnya itu lanjutan ya, AI dan machine learning lanjutan. Course plan-nya seperti ini, masih seperti minggu yang lalu. Kita berada di posisi machine learning ya. Kita akan lihat nanti apa sih di belakang machine learning ya. Ini kelihatan nggak slide saya nih? Kelihatan ya. Machine learning, kita berada di posisi machine learning. Karena machine learning ini dia di dalam AI sebenarnya. Kemudian turun lagi di dalam machine learning itu ada namanya deep learning. Ya. Kemudian minggu yang lalu paradigmanya sudah kita lihat seperti ini ya. Ada modeling, apa yang perlu kita modelkan? Misalkan seperti minggu yang lalu kita lihat misalkan kemacetan ya, kemacetan lalu lintas.
Nah, itu kita modelkan dalam bentuk matematisnya seperti apa. Ya. Kemudian nanti ada gambar, misalkan kita modelkan seperti apa. Ada suara, kita modelkan seperti apa. Sehingga nanti semuanya setelah kita modelkan, kita bisa dapatkan satu function di situ, satu fungsi namanya. Ya, model, kemudian ada fungsi. Nah, fungsi itu yang kita latih, ya, menggunakan metode learning, kita latih fungsi itu sehingga fungsi itu bisa hebat ya. Dengan apa kita latih? Dengan data. Nah, kalau nggak kita latih dengan data, ya kita modelkan saja, kita buat fungsi, itu namanya rule base. Nah, mendefinisikan rule base itu repot sekali. Contoh misalkan jika seperti ini, jika seperti ini, jika ini. Banyak sekali jikanya kita harus definisikan dan itu menghabiskan banyak waktu. Nah, ini di AI zaman dahulu, ya ketika di awal-awal ditemukan AI seperti itu, mereka definisikan semua rule-nya. Kemudian ketika ditemukan machine learning, dia belajar dari data, dia ambil fitur-fiturnya, karakteristiknya dia ambil, dia ekstrak, kemudian dia bangun sebuah model. Model itulah fungsi juga dia. Ya. Kemudian ada istilah deep learning. Deep learning itu kita nggak ekstrak lagi fiturnya, kita masukkan saja datanya. Deep learning yang belajar sendiri fiturnya nanti. Fitur mana yang bagus, fitur mana yang nggak bagus, nanti ditimbang-timbang weight-nya seperti apa, bobotnya seperti apa, lahirlah model. Model itu fungsi juga dia. Jadi intinya fungsi, kita akan melihat fungsi itu ya. Nah, ini roadmap kita ya. Ada linear predictor, ada loss minimization, ada stochastic gradient descent. Mungkin tidak sampai pada stochastic untuk minggu ini, tapi nanti coba kita lihat waktunya apa, ada apa enggak ya. Nah, di sini sudah saya terjemahkan di sini, tapi bahasanya masih translate Google. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, tapi saya fokusnya di sini nih, fokus di bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi kita sekarang melihat apa sih di dalam machine learning. Kita mulai dari bagian yang paling simpel, ya, yang disebut dengan linear predictor. Bagaimana kita memprediksi sesuatu yang linear, ya, sesuatu yang linear. Linear itu artinya kalau misalkan variabel A, variabel X dia itu nilainya bagus, tentu mempengaruhi terhadap variabel Y. Jadi nilainya nanti seperti garis lurus dia ya. Nah, jadi di dalam linear predictor itu ada dua. Yang pertama itu adalah classification, yang kedua adalah regression. Nah, ya. Kemudian after getting some geometric intuition, setelah kita dapat intuisinya seperti apa dari linear predictor, kemudian kita akan belajar bagaimana ya learning weight. Nah, weight ini yang kita learning. Nah, weight ini yang kita learning sehingga kita dapat nanti yang namanya optimize, ya, model yang optimal. Optimal itu seperti apa? Bagaimana kita learning weight-nya? Kita menggunakan loss minimization. Nah, loss itu apa artinya? Apa arti loss? Hilang, Pak. Hilang. Berarti kalau loss minimization apa artinya? Meminimalkan kehilangan. Meminimalkan yang hilang gitu ya. Jadi kalau kita meminimalkan yang hilang, berarti yang hilangnya sedikit. Berarti kan lebih bagus seperti itu ya. Betul nggak? Kalau yang hilangnya sedikit itu lebih bagus. Kalau kondisinya memang kita ingin mengontrol sesuatu sehingga dia tidak banyak hilang. Nah, ada memang kondisi kita ingin sesuatu itu banyak hilang. Nah, itu kondisinya lain lagi. Nah, tapi dalam kasus ini kita ingin errornya itu minim. Nah, ketika error sudah minim, artinya model tersebut sudah mendekati dengan data yang sebenarnya yang kita ingin prediksi. Nah, kemudian nanti ada bagian stochastic gradient descent. Oke. Contoh aplikasi daripada linear predictor ya. Ini contohnya. Spam classification. Pernah dengar spam classification di mata kuliah yang lain? Pernah dengar? Pernah enggak? Ini udah mulai tersinggung ya. Pak, cuman enggak. Singgung. Di mata kuliah apa disinggung? Aduh, mana yang penulisan informasi kok salah Pak, yang bagian penulisan informasi ya. ini. Jadi di penulisan informasi ya. Jadi kita ambil contoh dasar spam classification. Ini contoh saja ya. Nah, input ya, di dalam kita memodelkan linear predictor, kita perlu input di sana. Inputnya apa? Nah, ini masih dalam tahapan apa namanya? Dalam tahapan
human readable, artinya belum kita modelkan lagi ke matematisnya. Kita masih menganalisa real case-nya ya, real case-nya seperti apa. Di sini spam classification, inputnya itu X dinotasikan sebagai email ya, pesan di email itu dinotasikan sebagai X. Nah, jadi di dalam kasus ini X itu disebut dengan email message. Ya. Email message-nya X ataupun pesan emailnya itu X. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita tidak fokus ke dalam kontennya. Kita tidak fokus ke dalam kontennya karena kita tidak berbicara implementasi. Ya, kita belum berbicara implementasi, tetapi kita masih ingin mendapatkan intuisi itu seperti apa. Jadi pesan email itu kita anggap dia sebagai X. Nah, ya, kita anggap sebagai X. Kemudian ya, outputnya itu Y, outputnya Y. Nah, apa outputnya? Outputnya itu adalah Y ketika Y itu anggota dari himpunan spam dan non-spam. Nah, jadi dia Y, kalau dia Y ini berada di dalam kondisi spam, oke, Y ini berarti dia bagian daripada output. Nah, kemudian ada kondisi non-spam. Nah, di sini hanya ada 2 anggota saja, artinya anggotanya itu spam dan non-spam. Nah, ya. Jadi spam dan non-spam ini dilabelkan sebagai Y, disebut dengan Y. Jadi kalau misalkan nanti ditanya sama orang, di dalam spam classification, labelnya itu apa? Nah, labelnya itu spam dan non-spam. Nah, biasanya dinotasikan dengan Y. Ya. Nah, nanti Y ini dia berubah bentuk nanti. Ada namanya Y head. Ya, Y head. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kemudian tujuan kita apa? Di dalam spam classification tujuan kita apa? Mendapatkan ataupun memperoleh sebuah prediktor F namanya. Nah, ini yang akan kita lihat. Ini yang akan kita coba prediksi, yang akan kita coba modelkan. Jadi tujuan objektifnya adalah memperoleh sebuah prediktor yang disebut dengan F. Ya, jadi di sini catat bahwa kita ada X itu apa? Pesan email. Ya, kemudian kita ada Y itu adalah spam dan non-spam, himpunan spam dan non-spam. Kemudian tujuan kita adalah memperoleh sebuah prediktor atau yang disebut dengan F. Nah, kalau kita gambarkan, kalau kita modelkan, sederhana jadinya seperti ini. Kita punya X ini ya, kita modelkan menggunakan fungsi, ya, menggunakan sebuah prediktor fungsi, sehingga nanti si prediktor ini bisa memprediksikan bahwa isi dari si X ini adalah Y. Bahwa isi dari si X ini adalah Y. Baik dia itu spam ataupun non-spam. Nah, ini tujuannya. Nah, ya, permainan kita di mana? Nah, di F ini. Nah, kita tidak bermain di X sebenarnya. Di X itu kan mainnya kan data processing. Ya. Kita bermain pada level data pre-processing. Nah, kalau kalian berbicara nanti tentang big data ataupun data mining, tentu di awal-awal kuliah ada tuh disinggung tentang data pre-processing, ya, dikenalkan tentang data, kemudian pre-processing. Nah, ini mainnya di X. Sedangkan di Y itu kita terima saja. Ini label ini, ya. Ini apa namanya? Target kita apa? Nah, kita target ini kalau kita punya datanya sudah memiliki target, berarti kita tidak ada urusan dengan si Y. Nah, kita dengan si X juga tidak ada urusan. Kita udah ada data. Nah, data kita itu hanya kita perlu lakukan pre-processing saja. Kita sangat berurusan itu dengan si F. Nah, F ini yang membuat kita itu harus betul-betul paham, ya, bagaimana F ini harus kita buat sebagus mungkin. Nah, nanti algoritmanya masuk ke si F. Nah, ya, ada pendekatan apa, misalkan deep learning mainnya di CF. Ada pendekatan apa, SVM mainnya di CF. Ada pendekatan apa lagi? Naive Bayes, ya. Kita belajar Naive Bayes. Kalian sudah belajar Naive Bayes di data mining? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, Naive Bayes masuknya ke CF. Nah, kemudian apa lagi? Banyak lagi, ya, metode-metode klasifikasi, ya. Kalau clustering lain lagi ceritanya, ya. Oke. Di sini, ya, di sini ada penjelasannya. Some terminology, a predictor is a function that map an input to an output. Nah, jadi sebuah fungsi yang dia memetakan input ke si output Y. In statistic,
Y is not a response, ya respon yang diberikan ketika dia menerima sebuah vektor dari si X. Nah, jadi disebut dia covariat. Covariat itu variabel yang mempengaruhi respon tersebut. Variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau kalian belajar statistik ini gampang lah ya. Masih sederhana sekali. Nah, jadi kalau kalian lihat nanti hari ini sudah dibahas advance sekali, misalkan tentang training model, pakai OpenCV, pakai ini, pakai itu, macam-macam, pakai CNN. Nah, ternyata di dalamnya ini juga dia. Ya, ternyata di dalamnya ini juga. Nah, deep learning misalkan, ini juga dia. F juga ya akan harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan adalah si F. Nah, kita tidak ada menyelesaikan si X. Ya. Oke. Kemudian tipe dari prediction task, jenis-jenis dari tugas prediction, tugas prediksi. Yang pertama itu ada di sini case-nya kita lihat binary classification. Kalau sudah disebut binary, ini contoh yang saya contohkan tadi, ya. Email misalnya, kita ingin lihat apakah dia spam ataupun dia non spam. Nah, ini untuk email. Nah, ini disebut dengan binary classification. Contoh lain lagi, misalkan dari binary classification apa contohnya? Kalian sudah ambil banyak mata kuliah nih. Saya mau tanya ke Rida Arlian. Ada orangnya? Ada orangnya Rida Arlian? Jawab enggak ya? Aku nggak tahu jawabannya ini. Rida Arlian, ada orangnya? Ada, Pak. Nggak tahu jawaban apa Anda maksud tadi. Jadi pertanyaan saya, apa yang lain selain contoh spam, not spam untuk binary classification? Silakan Rida. Apa contohnya Rida? Binary paham Rida? Binary paham, Pak. Apa binary? Apa arti binary, Rida? Ngapain saya bercerita panjang sekali, jauh sekali, sampai ke langit saya cerita, ternyata binary belum paham. Ya, apa binary, Rida? Atau mungkin binary bahasa Inggris, bahasa Indonesianya biner. Apa biner, Rida? Halo? Yang lama-lama, Rida. Tahu? Kalau enggak tahu langsung bilang enggak tahu, saya bisa terima. Enggak tahu, Pak, gitu. 0 dan 1, Pak. Apa? 0 dan 1. 0 dan 1 itu binary. Ya. Benar, Rida? Iya, Pak. Oke, baik. Ya. Binary itu 0 dan 1. Ya atau tidak, itu binary. Jadi pilihannya ya atau tidak, itu binary ya. 0 dan 1 itu binary ya. Oke, mohon lebih fokus ya Rida ya. Jadi kalau misalkan ada bisik-bisik, mikrofonnya dimutkan dulu. Nanti kalau enggak terdengar ke saya ya. Oke, ini untuk binary classification ya. Ada email, kemudian kita ingin klasifikasi dia spam atau non spam. Bentuknya seperti ini formulanya. Bentuk matematisnya seperti ini. Ada X input, kemudian kita masukkan ke suatu fungsi ya. Kemudian kita ingin fungsi tersebut bisa memprediksi, ya, bisa memprediksi si X ini dengan kondisinya X, ya. X itu nanti bisa jadi fiturnya apa macam-macam, ya. Misalkan dia terdapat nanti kita lihat di bagian bawahnya, ya. Nah, si X ini dengan kondisi kita berikan ke si X, ya, kondisi X, ya. Kita ingin si function ini memprediksikan bahwa Y itu apakah dia spam atau non spam. Berarti nanti di situ kita labelkan dengan positif dan negatif. Misalkan seperti itu, ya, positif dan negatif. Ataupun misalkan labelnya 1 dan 0 boleh, ya, ataupun positif negatif boleh. Itu terserah bagaimana si yang membuat formula ini nanti melabelkan data yang dia ingin gunakan. Terserah, ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan Python nanti itu lebih gampang lagi. Kita bisa gunakan library. Ada library di Python, kita bisa merubah nanti nilai yang dia itu masih teks menjadi digit ya. Nah, kemudian yang kedua ya, tipe dari prediction itu ada regresi.
Nah, regresi. Apa itu regresi? Kalian sudah belajar regresi? Belum, Pak. Belum pernah? Di data mining sekarang sedang berlangsung ini belum belajar regresi, Pak. Saiful ngambil dengan siapa data mining? Dengan Prof, Pak. Dengan Prof. Taufik. Yang ngambil data mining dengan Bu Laina siapa? Saya, Pak. Apa regresi, Mufid? Kalau regresi itu dia lebih luas menebak nilai yang akan datang. Misalnya kayak hari ini mobil ini kalau kita jual di yang berumur udah 2 tahun, misalnya 500 juta. Nanti kalau misalnya mobil itu memasuki umurnya 3 tahun, nanti kita bisa tahu nilai jualnya itu udah berapa gitu, Pak. Jadi dia regresi itu ya fungsi, ya dia menemukan fungsi, yang fungsi tersebut dia bisa menebak apakah si Y ini dia berada dalam ring tertentu. Jadi dia bentuknya continuous sebenarnya, berbeda dengan klasifikasi ya. Kalau klasifikasi dia discrete, ya tidak. Kemudian misalkan kalau untuk sentimen analisis misalkan ada netral, marah, apalagi bahagia misalkan seperti itu ya. Jadi kalau di sentimen ada juga seperti ini, ada 0, ada 1, ada -1, berarti ada netral, ada positif, ada negatif gitu. Jadi kita pengen menebak tulisan yang ditulis oleh seseorang itu apakah dia emosionalnya positif ataupun emosionalnya negatif. Sentimennya itu ya. Sedangkan di regresi nilainya itu ya berupa ring dia ya. Misalkan kita berikan lokasi, kemudian tahun, kita ingin tebak rumah ini harganya berapa. Rumah ini harganya berapa? Itu dia berupa ring dia. Dia nggak kasih harga fix. Oh, rumah ini harganya $10.000. Rumah ini harganya $20.000. Nah, dia kasih ringnya. Kisaran harganya dari $5.000 sampai dengan $10.000. Nah, di situ mainnya. Nanti berarti dia semua nilai yang mendekati hasil prediksi ini masuk ke dalam ring tersebut berarti cocok. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia makanya ketika dimodelkan Y ini dia anggota ya ataupun bagian daripada R. R ini bilangan real ya, bilangan real ya. Nah, kalau ini himpunan tapi dia discrete. Nah, discrete misal 1, 0 misalkan ya. Nah, seperti itu. Ini 2 buah tipe prediksi. Jadi kemanapun kita nanti berbicara ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang klasifikasi deep learning macam-macam. Dasarnya ini sebenarnya. Nah, dasarnya ini. Nah, deep learning bisa kita pakai untuk prediksi. Bisa kita pakai untuk klasifikasi, bisa kita pakai untuk regresi. Jadi 2 hal ini dia. Oke, lanjut ya. Nah, ini penjelasannya kalian baca sendiri nanti ya. Kalian baca sendiri. Nah, di sini dikatakan in the classification F is called a classifier and Y is called a label. Nah, jadi kalau dalam kasus klasifikasi F ini classifier, Y-nya itu label ya, sometimes class category or tag misalkan. Nah, kemudian di sini dikatakan the key distinction between binary classification and regression is that the former has discrete output. Nah, jadi kalau klasifikasi dia discrete seperti saya katakan tadi, sedangkan untuk regresi ya dia continuous outputnya. Outputnya itu continuous, artinya tidak ada nilai tertentu, tidak ada fix ringnya berapa gitu. Nah, ya itu perbedaannya. Jadi kalau ditanya sama orang, kalian sudah bisa jelaskan bahwa klasifikasi itu dia nilai hasil prediksinya itu fix. Ini kuda, ini lembu. Nah, enggak ada misalkan nilainya continuous. Ini agak-agak kalau bukan kuda lembu ini, agak-agak bentuknya continuous dari kuda ke lembu. Tergantung cara pola pandangnya dari mana, dari sudut mana gitu. Enggak ada ya. Nah, tetap kalau klasifikasi itu kalau bukan kuda lembu misalkan. Nah, itu klasifikasi. Jadi kalian nanti kalau misalkan melihat data ya biasanya di dunia kerja sering tuh ya, saya juga pernah dapat tuh lihat data ini cocok diselesaikan dengan metode klasifikasi atau regresi. Nah, kadang-kadang orang bingungnya di situ. Ternyata menggunakan regresi, tapi dia pakai klasifikasi karena dua-duanya memiliki label. Tetapnya bisa kita lihat nanti. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pelan-pelan sebelum saya lanjut, ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah. Kemudian ada namanya
multi-class classification. Y is kategori. Nah, seperti saya jelaskan tadi. Tadi ada binary classification, ada multi-class classification. Kalau multi-class classification, dia itu kategori, misalkan cat, kemudian dog, kemudian apa lagi? Nah, kategorinya binatang misalkan. Seperti itu ya. Kemudian ada kasus yang lain itu untuk ranking, yaitu permutasi. Nah, ya permutasi. Dia nanti tebak nih. Dia tebak misalkan dia ini inputannya 1 2 3 4. Nah, bisa jadi gambar gitu ya. Ataupun huruf handwriting misalkan ya. Nah, ataupun dia ingin tebak nih rankingnya bagaimana nih, rankingnya. Nah, ranking daripada inputannya ini bagaimana susunannya ya. Nah, kita bisa menggunakan formula juga. Nah, tapi kalau ini saya jarang bermain di bidang ini ya. Nah, kemudian struktur prediction is an object which is built from a part. Nah, kita ingin tebak ya inputan ini, inputan seperti ini, nah, outputnya seperti apa nanti ketika di teks. Ini biasanya bermain pada case language generation biasanya ataupun text generation. Kita ingin generate text, ingin generate sentence generation. Misalkan kita diberikan kata ya, a bunch of word ya, kata-kata yang ada, kemudian kita ingin latih model nih, ingin model ini menyusun dari kata, misalkan kita tulis kata apa, misalkan 3 buah kata ya, kemudian kita ingin model itu bisa merangkai kata tersebut jadi sebuah kalimat, yang kalimat itu netral dia, seperti kalimat memang manusia tulis. Nah, ternyata sistem yang buat. Nah, itu hot topic saat ini ya, hot topic yang dipelajari saat ini. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sudah banyak sekali. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin masih jarang ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang berminat di bidang ini, mantap ini ya. Nah, oke, kemudian kita sudah lihat tipe-tipe dari prediction ya. Kemudian kita lihat data ya, data. Jadi kita ketika ingin melakukan prediksi ya, ingin melakukan learning, kita perlu data. Nah, contoh specify that y is a ground truth output for x. Nah, jadi bentuk mappingnya seperti ini nanti. Ada x, ada y. Nah, berarti datanya nanti bentuknya seperti ini. Setiap x dia ada corresponding outputnya y. Nah, setiap si x ada corresponding outputnya si y. Nah, paham enggak ini? Di example ini paham enggak? Nah, ketika kita berbicara tentang data dalam proses learning ya, misalnya kita ingin specify bahwa y is the ground truth output for x. Jadi dia adalah si y ini adalah apa namanya baseline-nya ya, apa namanya labelnya. Nah, jadi nilai kebenarannya ini, nilai kebenaran si y ini ya, nilai kebenaran si y ini ditentukan oleh si x. Jadi kalau kita modelkan dalam bentuk data ya, kita tuliskan seperti ini. Ada x labelnya y ya, ada si x labelnya y. Jadi x ini terserah nanti. Nah, dia bukan digit ya, bukan digit, terserah. Tapi ini modelnya seperti ini. Jadi kalau kita modelkan data, kalau kalian berbicara dengan klasifikasi, ya bentuk datanya seperti ini. Setiap x, terserah x-nya nanti berapa buah fitur atau bentuknya seperti apa, pasti ada labelnya y. Nah, kita belum berbicara fitur lagi di sini, masih berbicara data x. X itu data ya. Sorry, si x itu apa namanya? Kalau kita lihat di belakang tadi inputnya ya. Nah, si X itu inputnya ya. Kalau dalam kasus spam tadi emailnya ya, pesan dari email itu, pesan dari email, kemudian dia ada label Y. Nah, ya. Kemudian untuk training data, list of example. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Nah, D-train berarti dokumen dari training data itu ada bentuknya seperti ini. Nah, ada +1, ada -1 dan sebagainya. Nah, ini kumpulannya dalam bentuk sebuah list ya. Nah, dalam bentuk sebuah list. Nah, ini untuk data ya. Kemudian di sini dikatakan the start point of machine learning is data. Jadi ketika kita mulai berbicara tentang machine learning, pasti kita ingin mengenal data dulu. Datanya bentuknya seperti apa. Nah, ya. Jadi sharing pengalaman dulu ketika saya mau pulang ke Indonesia,
Waktu saya ditawarin kerja di perusahaan yang lain, mereka meminta saya untuk membangun sistem ya pengenalan suara, speech recognition. Nah, di situ saya bertanya dulu, datanya apa? Kita tahu data audio, tapi datanya itu data apa? Data audio. Apakah data bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin? Nah, mereka bilang bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kemudian saya tanya lagi, datanya itu orang normal ataupun pasien? Karena yang menyuruh saya itu mereka bergeraknya di bidang medical. Nah, saya ingin tahu model yang saya harus bangun itu untuk bentuk orang seperti apa, bentuk suara seperti apa. Apakah dia itu pasien yang memiliki masalah dengan bicara dengan suara dia, ataupun orang normal. Ternyata model yang harus saya bangun itu adalah untuk pasien yang dia memiliki disorder dengan suaranya. Nah, jadi kalau dia ngomong gitu ya, dia ngomong nggak jelas, kita harus modelkan itu. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian nanti bekerja misalnya, khususnya di bagian misalkan R&D ya, ataupun software engineer ataupun di bidang data science, kalian lebih bermain dengan data. Itu pertanyaannya, datanya itu apa? Data yang harus kita olah itu apa? Ya. For now, fokus on supervised learning. Supervised learning maksudnya adalah data yang sudah memiliki label, in which our data provide both input and output. In contrast to unsupervised learning, which only provide an input. Kalau unsupervised itu hanya input saja. Nah, sehingga nanti di kasus unsupervised, kita ingin kategorikan dia, inputnya seperti ini nih, ya, kategorinya seperti apa, nah, ataupun kelompoknya seperti apa. Nah, kita kelompokkan dia, ada algoritmanya sendiri nanti. Kita cari distance-nya macam-macam ya. Nah, a supervised example, also called a data point or instance. Nah, ini seringnya disebut instance. Ya, is simply an input-output pair. Nah, jadi dia pasangan antara input dan output. Ada X sebagai input, ada Y sebagai output, which specify that Y is the ground truth of output for X. Nah, jadi dia merupakan nilai kebenaran ya, untuk si input Y. Jadi outputnya Y, inputnya X. Nah, the training data is a multi-set of example. Repeat are allowed, but this is not important, which form a partial specification of desired behavior of predictor. Jadi dia ini training data itu, perlu kalian perhatikan, training data itu kumpulan dari berbagai data tadi, yang pair data tadi, X dan Y. Nah, ini saya rasa sudah paham sekali ya. Oke, nah, kemudian frameworknya seperti ini nih. Ada D data, training data, di sini ada learner, ya, dia pelajari datanya dulu, ya. Nah, kemudian dari learner ini nanti data D training data ini, ya, ada learner, kemudian ini modelnya. Nah, si X ini nanti merupakan inputan, ya, inputan dari si D, nah, si D train. Si D train ini kumpulan inputan, sedangkan si X ini inputan per item daripada si training. Jadi kalau kita modelkan, kalau kita jelaskan, kita punya training data, di sini ada learnernya, kemudian si X ini, ya, si X ini dia bahagian ataupun item dari setiap si training data. Setiap item kita masukkan ke si F, ke function, kemudian dapat Y. Nah, berulang-ulang ini kita lakukan. Sampai kapan? Sampai datanya habis, ya. Kemudian kita dapat nanti modelnya. Nah, kita lihat nanti, kita uji modelnya apakah sudah optimal. Nah, ini bentuk dasar ketika kita ingin melatih sebuah model. Ya. Learning is about taking the training data D and producing a predictor F, which is a function that take input. Nah, ini sudah jelaskan tadi, and try to map them to the output Y. Nah, jadi bentuknya seperti ini nih. Sudah pernah lihat nggak seperti ini? Sudah belajar kalkulus dulu ketika semester 1? Sudah, Pak. Sudah ya, sering ya lihat seperti ini ya. Ini gimana bacanya nih? Yang saya blok itu gimana bacanya? Coba saya panggil ya. Saya panggil aja namanya nih ya. Ada Fazil Basri. Ini nama yang yang jarang-jarang saya dengar ya. Maksudnya mungkin tidak pernah di kelas saya. Fazil ada orangnya? Ada, Pak. Nah, apa bacanya Fazil ini? Yang saya blok ini, kelihatan enggak Fazil? Kelihatan.
Apa Fazil bacanya? Kalau saya biasanya FX doang, Pak. Apa? FX doang. Boleh juga SX. Bacanya apa? SX doang. Iya, biasanya saya gitu. Udah lupa juga, Pak. Udah lupa juga ya. Udah lama sekali ya. Fungsi FX, Pak. Fungsi dari si X ya. Jadi inputnya X, kita dapat fungsi ya. Nah, Y itu sama dengan F si X. Jadi si Y itu kita akan dapat output si Y dengan menggunakan sebuah fungsi yang fungsi itu menerima input dari si X. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis biasanya ya. Misalnya kita tulis seperti ini. Y sama dengan Fx ya, sama dengan 2x tambah 1 misalkan ya. Nah, oke, sekarang kita ingin kalau misalkan kita berikan ya, kalau misalkan diberikan si x-nya itu sama dengan 10, berapa y? 21, Pak. 1, Pak. Berapa? 21. 21. Nah, ini ya, kalau misalkan diberikan si x-nya itu 5, berapa si y? 11. 11, 11. Pak. 11 ya. Kalau misalkan diberikan si x-nya itu misalkan diberikan si x-nya itu 3, berapa si y? 7, Pak. 7 ya. 7 ya. Sekarang pertanyaannya ya, datanya itu 10, 21, kemudian 5, 11 dan 3, 7. Pertanyaannya, tentukan fx. Paham enggak? Lumayan, Pak. Paham ya? Nah, ini akan kita cari. Si fx ini akan kita tentukan. Nah, kita ada data nih. Tentukan fx-nya bentuknya seperti apa. Kita punya data si y 21, si y 11, si y 7. Oke, kalau ini 2 dimensi gampang. Kita modelkan dengan diagram Cartesius misalkan. Diagramnya kita letakkan x-nya, misalkan kita letakkan x-nya 10. Kita letakkan y-nya 21 misalkan. Kemudian kita letakkan lagi 5, 11, 3, 7. Jadi kita lihat garisnya. Nah, garisnya membentuk garis apa? Oh, ternyata membentuk garis di situ ada perubahan nilai ya. Nah, berarti 2 kali si x tambah 1 dapatnya si y misalnya. Jadi nanti yang akan goal kita adalah ini nih. Nah, goal kita adalah ini. Nah, untuk linear predictor. Nah, goalnya adalah ini. Nah, baik dia itu klasifikasi ataupun regresi. Nah, goal kita ini nih. Nah, si function ini. Nah, ini yang akan kita cari. Ini yang akan kita pelajari dari data. Yang kita minta si learner itu ya, dia akan membuat sebuah prediktor ya dari data inputan tadi yang diketahui di sana itu kita ada nilai x dan ada nilai y. Ini yang akan kita ingin cari. Nah, and try to map them to output y sama dengan fx. One thing that keep in mind that we want the predictor to approximately work even for example that we have not seen. Nah, jadi perlu ditekankan di sini bahwa kita ingin si prediktor itu ya bisa menebak ya dari data yang dia itu tidak ada di training data. Contoh, kita punya data seperti ini nih. Ya, punya data seperti ini. Yang nanti data ini sudah dilatih, sudah kita latih. Dia pasti bisa tebak karena dia poinnya ada di dalam diagram Cartesius tuh. Nah, di dalam diagram tuh ada, dalam diagram 2 dimensi itu ada. Ketika kita petakan, letakkan nilai x, letakkan nilai y, ada dia. Nah, sehingga ketika misalkan nilainya nanti x unseen data yang tidak pernah kita membuat pola tersebut, kita letakkan misalkan x-nya itu 2,5 misalnya. Berapa nilai y? Nah, si function ini dia bisa menebak nanti. Nah, si function ini bisa menebak berapa. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian this problem of generalization which we will discuss. Nah, nanti ini apa namanya? Kita buang aja nih ya. Kita akan diskusi juga nanti tentang itu. Nah, bagaimana kita mendesain si F itu sehingga bentuknya nanti general ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Zikro.
Habibie. Oh. Siapa Habibie? Iya Ya? Pak, Habibie Pak. Silakan Habibie. Nah, jadi kan di sini kan kita kan ingin mempelajari gitu. Ketika kita memasukkan sebuah input, kita ingin menghasilkan output yang sesuai harapan kita gitu dengan mencari sebuah fungsinya kan di antara mereka kan. Nah, tapi sebuah fungsi itu pasti nggak ada cuma satu tuh Pak. Mungkin untuk permasalahan sama tuh ada banyak fungsi yang bisa diciptakan gitu. Kira-kira untuk pemilihan fungsi yang sesuai yang lebih efisiennya tuh kira-kira dilihat dari aspek aja Pak. Aspek apa aja Pak kira-kira? Aspek testing data. Dari testing ya Pak? Ya, aspek testing datanya. Ya. Nah, memang fungsinya banyak sekali nanti yang dihasilkan. Kita punya data, fungsinya macam-macam misalkan. Nah, jadi fungsi macam-macam itu bagaimana kita pilih dia fungsi terbaik misalkan. Nah, pertama training data kita itu tidak boleh misalkan training data kita itu tidak boleh dalam bentuk similar, maksudnya sama training datanya. Kita ngambil dari satu sampel saja misalkan, tidak boleh. Nah, training data kita itu harus variatif, harus variasi misalkan ya. Nah, sehingga nanti fungsi yang dihasilkan memang nampak beda fungsinya. Kemudian dari segi testing data yang kita gunakan, apakah si fungsi tersebut sudah tepat atau enggak. Nah, kalau kasus linear biasanya, fungsinya itu biasanya dekat-dekat lah, ya dekat-dekat, sama lah. Maksudnya jarang dia banyak fungsi misalkan seperti itu ya. Nah, ini misalkan nilainya seperti ini. Ada enggak fungsi lain yang bisa memprediksikan nilai seperti ini? Ada enggak? Misalkan X-nya 10, dapat Y-nya 21. Fungsi lain apa kira-kira? Nah, ini contoh nih. Apa fx lain yang dia itu X-nya 10, Y-nya 20? Apa, Bibi? Kan banyak tadi. Boleh. Berapa? Kalau inputnya itu 10, keluarnya itu 21, berarti X tambah 11, Pak. X tambah 11. 11. Nah, khusus untuk data ini, Pak. Data ini aja kan? Begitu masuk kemari, bisa pakai nggak? Nggak, Pak. Nggak bisa pakai lagi. Nah, berarti ini bukan bentuk umum. Untuk data-data ini, ada si X seperti ini. Untuk data-data ini, oke, untuk yang pertama ini, oke, kita bisa dapat X tambah 11. Begitu kita masuk ke data kedua, udah nggak nyambung. Betul nggak? Nah, artinya di situ kita harus buat function itu dia yang general. Nah, bagaimana dia bisa jadi general? Datanya itu, data yang kita sediakan itu harus variatif. Kalau datanya satu, ya, begitu kita tes dia dengan unseen data yang tidak pernah kita gunakan ketika training, nah dia bingung. Nah, dia nggak bisa tebak dengan benar. Nah, dia entah apa dia tebak nanti, kira-kira seperti itu. Ini kalau kasus linear ini bisa dapat, kita bisa tahu ya. Nah, nanti ke depan misalkan kita ingin model itu dia bisa menebak tentang gambar misalkan, ataupun tentang teks misalnya ya, tentang spam dan non-spam tadi. Nah, kalau misalkan data spam itu datanya tidak banyak, kemudian tidak variatif, kemudian juga dipengaruhi oleh fitur yang digunakan, nah tentu model itu tidak akan bagus. Nah, bisa paham, Bibi? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Masuk nggak jawabannya kira-kira? Ya? Udah lumayan, Pak. Mungkin ke depan lagi bakal muncul lagi pertanyaan, Pak. Ya, bagus kalau banyak muncul pertanyaan ya. Nah, jadi ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, di dalam proses learning, kita mengenal yang namanya feature extraction. Kita punya data tadi. Data CX ya. Nah, kita punya data CX. Kita punya data, bukan data CX, kita punya data tadi, data training ya. Kita punya predict Y. Nah, Y akan kita predict. Nah, whether a string X is an email address. Nah, apakah sebuah string X itu adalah email address? Nah, pertanyaannya adalah what properties of X might be relevant for predicting Y. Nah, jadi karakteristik apa, ciri-ciri apa dari si X sehingga dia itu bisa memprediksi bahwa si Y ini spam. Ciri-ciri apa dari si X ataupun karakteristik apa dari si X sehingga si Y ini non-spam. Nah, ini disebut dengan fitur. Ya. Fitur itu adalah karakteristik dari sebuah data yang dia itu merepresentasikan bahwa data tersebut adalah
labelnya Y. Y itu terserah apakah spam ataupun non spam. Nah, fitur ekstraktor di sini given input X, output offset of the feature name, feature value pair. Nah, ini ada feature name, ada feature value. Nah, ini untuk fitur extraction. Jadi ini si X aja nih. Kita masih berbicara dengan si X nih, belum berbicara dengan si Y lagi ya. Fitur ekstraktor ini masih dalam Y. Kita nak berbicara dengan si X. Si X itu nak ada fitur ekstraktor. Fitur extraction ini adanya di si Y, di si X ya. Nah, adanya di si X. Jadi saya ulangi sekali lagi, fitur ekstraktor ya diberikan input set of kumpulan dari fitur name dan fitur value yang dia itu berpasangan. Nah, ya. Kenapa harus dibawa ke fitur value? Nah, karena nanti memang kita bermainnya pada level komputasi. Ya, kalau apa namanya seperti ini ya nggak bisa compute. Nah, ini kita hitung nih. Kita mau hitung. Oke, inputnya X ya, inputnya X. abc@gmail.com. Kemudian kita mainkan fitur ekstraktornya, terserah ya. Arbitrary ini terserah fiturnya. Fitur ekstraktor itu apa? Nama fitur ekstraktornya apa? Nah, kemudian di sini dalam case ini contohnya kita ingin cek apakah lengthnya itu lebih besar 10, length emailnya ya, lebih besar 10 length emailnya ini, lengthnya ini lebih besar 10. Oke, kalau besar 10 dia nilainya 1 dia kasih. Kemudian fraction of alpha. Alpanya berapa? Fractionnya dari keseluruhan itu alpanya berapa? 0,85 misalkan. Kemudian content add misalkan 1 kasih. nwidth.com kasih 1. nwidth.org kasih 0. Karena berarti dia bukan ORG. Nah, ini banyak lagi nanti nih. Banyak lagi nanti. Misalkan nanti dicek apakah dia Gmail, apakah dia ini. Jadi email-email yang sering kita gunakan yang memang domainnya itu domain terkenal, misalkan Gmail, Yahoo misalkan. Nah, kalau misalkan dia tidak terkenal, nah berarti kita kategorikan dia agak-agak menjurusnya ke spam misalkan seperti itu ya. Nah, ini bagian daripada fitur ekstraktor. Nah, oke. Jadi di sini dikatakan we will consider predictor F based on the feature extractor. Nah, kita menentukan si predictor F ini berdasarkan fitur ekstraktor. Fitur ekstraktor itu, fitur extraction itu dari mana? Dia itu diekstrak, diambil dari nilai si X. Nah, fitur extraction is a bit of an art that require intuition about both the task and also what machine learning algorithm are capable of. Jadi fitur ekstraktor ini dia bagian daripada proses learning nanti. Nah, jadi sebelum kita train model, kita ekstrak dulu fiturnya dari data X yang sudah kita sediakan. Nah, ya. The general principle is that fitur should represent properties of X. Nah, jadi dia harus merepresentasikan properti dari si X sehingga si X ini bisa disebut ataupun bisa digunakan ataupun dia relevan digunakan untuk memprediksi si Y. Nah, kalau misalkan fitur itu tidak relevan untuk memprediksi si Y, berarti dia itu bukan fitur yang cocok. Nah, ya. Nah, jadi pemilihan fitur yang cocok juga sangat menentukan. Saya paham betul tentang ini karena ketika saya menyelesaikan tugas akhir dulu tahun 2011 ya, 2010, nah, bagian ini. Nah, judul tugas akhir saya waktu itu determining of feature extraction from web blog. Jadi saya menentukan fitur-fitur yang mana yang cocok dari sebuah web. Sehingga dia itu merepresentasikan kelas tertentu. Misalkan contoh ya. Contoh misalkan ada sebuah halaman web masuk ke sistem yang saya bangun, dia bisa tebak bahwa halaman web ini berbicara tentang politik, halaman web ini berbicara tentang teknologi. Nah, pemilihan fitur seperti apa sehingga sistem saya itu bisa tebak ini bahwa ini politik, teknologi, sosial, sains, ekonomi. Nah, dia bisa tebak. Itu saya buat tahun 2010 menggunakan SVM pada saat itu. Itu harus dari awal itu untuk buat fitur. Kalau dulu belum ada lagi library seperti Python sekarang sudah banyak sekali tersedia library ya dari misalkan scikit-learn misalkan seperti itu. Nah, kalau dulu belum ada. Nah, it's okay to add fitur which turn out to be irrelevant. Jadi ada fitur memang dia tidak relevan dia dengan data yang kita ingin
yang kita ingin tebak, misalkan. Since the learning algorithm can sort it out, so it may require more data to do so. Nah, jadi kalau misalkan kita letakkan fitur yang tidak relevan, ya, tidak masalah sebenarnya. Nah, kalau data kita itu banyak, nah, jadi nanti kalau data kita itu banyak, si learning algorithm itu dia akan pilih sendiri fitur mana yang cocok, fitur mana yang merepresentasikan output Y tersebut. Nah, kalau misalkan data kita sedikit, nah, fitur itu dia gunakan nanti, dia tetap count, dia tetap anggap dia bagian penting, ya, bagian penting dari data fitur tersebut. Sehingga nanti ketika ada data baru yang akan kita tebak, unseen data, dia itu bingung, model yang kita bangun itu bingung. Nah, kira seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke. Kemudian setelah kita mengenal fitur tadi di bagian sebelumnya, ya, kita mengenal fitur. Ini ada contoh, misalkan inputnya email, kemudian kita ekstrak fiturnya seperti apa karakteristiknya, kita tentukan, misalkan ukurannya, ukuran dari emailnya, fraction of alpha-nya, hurufnya berapa banyak. Kalau misalkan kebanyakan angka, biasanya dianggap spam, ya. Kemudian ada add-nya apa enggak, kemudian end-nya, start with apa, misalkan seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan dia itu dimulai dengan huruf dimulai dengan angka ataupun diakhiri dengan angka, nah, ataupun kebanyakan angkanya, nah itu bagian fitur semua tuh. Nah, apalagi kira-kira dari fitur kalau email ini, apalagi kira-kira yang terbayang oleh kalian? Coba saya tanya Aulia Rizky, ada orangnya? Ya Pak. Nah, gimana Aulia Rizky? Apa pertanyaan saya tadi Aulia? Yang fitur itu ya Pak. Fitur mana? Enggak, pertanyaan saya tadi apa? Kenapa Pak? Saya tadi lagi kurang perhatiin Pak. Boleh ulang pertanyaannya? Oke, mau diperhatikan ya. Ya mohon maaf Pak. Jadi pertanyaan saya, kalau misalnya ya, misalnya ini ada email ya. Kira-kira fitur apa lagi bisa kita ekstrak selain yang ada di sini nih? Kira-kira fitur apa lagi? Sehingga nanti dia merepresentasikan, oh, kita bisa tahu bahwa email ini dia bagian dari spam atau bukan spam. Gimana? Mungkin Pak, dengan maksudnya mungkin dia sering ngirim terlalu banyak pesan gitu, bisa nggak? Nah, dari email ini saja nih, dari bentuk email. Dari bentuk email nih, Aulia ya, dari bentuk email. Kira-kira dari bentuk email ini, kalau kita ingin lihat karakteristiknya yang merepresentasikan dia spam itu apa, misalkan. Contoh misalkan ya, Aulia ya. Misalkan ada seseorang nih, ya, ada seseorang berdiri. Karakteristik seperti apa sehingga dia itu disebut sebagai pencuri? Pakai topeng hitam Pak. Pakai topeng hitam. Apa lagi? Pakai apa lagi ya? Bawa karung. Bawa karung. Oke. Apa lagi? Pakaian serba gelap. Pakaian serba gelap ya. Pakai kacamata misalnya ya. Betul nggak? Iya Pak. Biasanya pakai rantai di tangan ya. Betul nggak Aulia? Setuju nggak kalau misalkan pakai rantai di tangan itu agak-agaknya takut kita? Setuju nggak Aulia? Setuju Pak. Setuju ya. Nah, berarti Anda nggak, saya bisa tebak Anda itu nggak pakai rantai di tangan. Betul ya? Pak. Oke. Apa lagi? Nah, bajunya itu bukan baju biasanya bajunya itu nggak penuh ya. Baju tank top ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Tank top. Kan misalnya kalau kita ke pasar tuh lihat orang pakai baju tank top nggak ada lengan itu ya. Nah, badan kekar sedikit ya, ataupun badan terlalu kurus, ataupun badan agak-agak kotor sedikit, misalkan bukan gelap ya. Kalau gelap lain lagi ya persepsinya. Nah, kita fitur-fitur yang Aulia sebutkan tadi itu bahwa bisa mengatakan bahwa orang itu kita sebut sebagai pencuri. Betul nggak, Aulia? Ya Pak. Nah, sekarang kita balik ke email ini. Bagaimana karakteristik dari email sehingga kita bisa katakan, oh email ini spam nih. Nah. Dari nama depan sebelum @gmail-nya mungkin Pak. Contohnya Pak. Misalnya kayak gini, terlalu berurut abcd@gmail.com. ABCD, berarti kalau dia berurut, berarti spam berarti ya? Boleh. Berarti seperti itu ya. Kalau berurut berarti menurut Anda karakteristiknya itu spam ya. Boleh Aulia, thank you ya. Ya, Pak. Kemudian
Ada siapa yang mau saya panggil sini ya? Muhammad Syauqi Sofyan, ada orangnya? Ada Muhammad Syauqi Sofyan. Halo, Muhammad Syauqi Sofyan, ada orangnya? Ada? Nah, kalau di kelas saya, kalau nggak ada, saya keluarkan ya. Ada orangnya, Muhammad Syauqi Sofyan? Nah, oke. Kalau nggak ada, saya keluarkan. Saya sudah katakan di beberapa kali di kelas-kelas yang lain ya. Mungkin kalian sudah tahu. Saya kalau nggak ada, saya keluarkan. Sausan Nabila, ada orangnya? Hadir, Pak. Ya, apa pertanyaan saya tadi, Sausan? Saya kurang ingat, Pak. Boleh diulang? Kurang ingat apa kurang perhatikan? Kurang ingat, Pak. Kurang ingat. Yang saya jelaskan tadi beberapa waktu yang lalu apa? Itu saja. Yang email, tentang email, Pak ya? Apa tentang email? Bapak tanya karakteristik apa yang membedakan email itu termasuk spam? Ya, apa kira-kira menurut Sausan? Menurut saya perbedaannya, Pak, misalnya kayak Gmail kan tadi kata Bapak dia termasuk email yang sering dipakai. Jadi dia nggak termasuk spam. Tapi kalau misalnya ada email yang jarang terkenal, dia termasuk spam gitu ya, Pak. Oke, pertanyaan lebih gampang lagi. Bagaimana seseorang itu disebut sebagai wanita misalkan? Apa karakteristiknya? Kalau muslim dia berjilbab. Kemudian? Apa lagi? Terus memakai baju yang panjang. Baju panjang gitu ya? Memakai rok. Pakai rok berarti ya. Kalau orang pakai gamis, jubah itu dia agak-agak bingung nanti modelnya. Ini laki-laki apa perempuan ya? Karakteristik yang sangat merepresentasikan wanita. Misalkan dari segi bentuk fisiknya ya, kemudian cara berjalannya mungkin juga ya. Kemudian apa lagi? Tidak berkumis atau berjanggut. Berkumis apa enggak? Jadi nanti ada opsinya tuh, fiturnya itu berkumis. Berkumiskah dia? Berkumis misalkan. Kalau berkumis taruh 1, kalau nggak berkumis taruh 0, kira-kira seperti itu. Nah, dia sudah ada labelnya perempuan. Kita ingin tentukan karakteristiknya. Inilah yang disebut dengan fitur extraction ya. Nah, saya rasa yang lain sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah paham tadi fitur extraction ya. Dari sebuah data, kemudian kita ekstrak fiturnya, kemudian kita modelkan dia dalam bentuk matematika. Mathematically, fitur vector does not need feature name. Nah, secara matematis fitur vektor itu tidak perlu dia nama, dia hanya perlu angkanya saja. Ya, angkanya saja. Jadi proses untuk menjadikan sebuah data itu ada fiturnya, ya. Nah, ini proses data preprocessing. Ketika dia sudah ada fiturnya, sudah ada angkanya, nah, ini sudah jadi fitur. Nah, biasanya dataset yang kita dapatkan seperti ini, sudah ada fiturnya, sudah ada labelnya, tinggal kita training gitu. Nah, proses yang memakan banyak waktu ketika kita ingin membangun fitur tersebut dari data mentah yang kita punya ataupun raw data. Nah, ini habis waktu kita. Nah, jadi definisi fitur vektor di sini for an input x. Jadi untuk sebuah input x, its fitur vektor is ini p ya. Ini apa bacanya? P ya. Benar nggak? Apa bacanya ini, Saiful? Lupa saya, Pak. Tapi bukan P, Pak. Bukan P, apa juga? Apa bacanya, Habibi? Sama kayak Saiful, Pak. Bukan P. Kalau P dia nggak ke belakang lagi kalau salah ini ya. Coba Anda ketik di Google P simbol, coba Anda ketik. Ada keluar nah itu. P simbol. PHI simbol, ada nggak keluar simbol itu? Kalau saya ya P, tapi suaranya agak aneh kalau salah. Kalau ketik P. Oh iya Pak, ada Pak. Cuman jarang ketemu P yang kayak gitu Pak. Kalau ketik P di Google keluar nggak? Keluar Pak. Simbol. Nah, ini bacanya P ya. Nah, P ada P besar, ada P kecil. Nah, omega juga
juga ada omega besar, omega kecil. Ini kan huruf Greek ya, huruf apa? Yunani ya. Nah, mereka ada huruf kecil, ada huruf besar, sama seperti kita. A besar, A kecil ya. Benar. Nah, jadi sebuah vektor itu, fitur vektor itu direpresentasikan di sini dengan simbol pi. Oh, saya nggak mau pi, Pak. Saya mau pakai misalkan alfa, boleh. Saya mau pakai beta, boleh. Nah, tetapi kalau Anda pakai beta, ya Anda sendiri yang paham misalkan. Jadi orang lain kalau lihat nggak paham. Karena general standarnya biasanya pakai pi, orang seperti itu ya. Nah, terserah nanti definisinya. Saya nggak mau pakai pi, Pak. Saya mau pakai z saja. Nah, z itu dipakai di bentuk yang lain nanti di sini di dalam proses learning gitu. Nah, jadi misalkan kalian baca buku ya, buku tentang machine learning misalkan. Nah, di situ ada notasi itu di bagian depannya, setelah kata pengantar itu ada notasi. Notasi yang digunakan dalam buku ini definisinya adalah ini. Pi itu untuk menotasikan apa? X tebal itu untuk menotasikan apa? Nah, jadi orang menotasikan sendiri. Jadi notasi itu khusus dipakai untuk buku dia. Nah, ya, paham ya? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di dalam referensi yang digunakan oleh slide ini dia pakai pi. Pi dari X ya, vektor dari si X itu ya, pi dari si X. Nah, ini agak tebal nih. Ini seharusnya tebal dia nih. Nah, dia ada pi 1X sampai dengan pi dx. D ini dimensinya berapa? Dimensi dari si fitur tersebut. Nah, khusus buat si X nih. Ada fitur pertama, fitur kedua. Misalnya kalau kita lihat data di atas ini, length 10, berarti length lebih besar 10. Nah, ini masuk ke dalam, masuk ke dalam P1. Kemudian end width odds, misalkan, masuk ke dalam P berapa, misalkan seperti itu. Masih untuk data si X. Nah, nanti ada lagi X berapa, X1, X2, X3 gitu ya. Think of P anggota daripada bilangan real dengan multidimensi, dengan high dimensional ya. High dimensional as a point in high dimensional space. Jadi high dimensional dia. High dimensional maksudnya adalah dia itu tidak hanya terdiri dari satu karakteristik. Jadi si X itu sebuah data itu, sebuah input itu ketika kita ekstrak fiturnya, karakteristiknya tidak hanya satu. Misalkan seperti perempuan tadi. Tidak ada kumis misalkan, kemudian bentuk fisiknya, kemudian rambutnya panjang misalnya kalau nggak pakai jilbab misalnya. Kalau berjilbab dia macam-macam. Berarti ada 4. Berarti dimensional space-nya itu ada 4. Nah, berarti ada 4 fitur dia di situ. Ada 4 fitur yang kita gunakan untuk merepresentasikan untuk si X. Nah, ingat ketika kita merepresentasikan fitur, dimensinya itu harus sama untuk semua data. Paham enggak kira-kira maksud saya? Paham, Bibi? Masih mencoba memahami, Pak. Kalimatnya seperti ini. Ketika kita menggunakan data untuk proses learning, fitur dimension itu harus sama untuk semua data. Setuju enggak kira-kira? Oh iya, setuju, Pak. Setuju ya? Ya. Kenapa alasannya? Itu kayak kalau misalnya kita ibaratkan bagaikan tabel, berarti fitur ini kayak kolom-kolomnya gitu. Kalau misalnya data itu nggak sesuai dengan kolom, misalnya data itu ada data asing gitu masukin ke tabel, kan jadi nggak sesuai gitu, nggak rapi gitu, Pak. Mungkin ya, Pak. Iya, ini mainnya bukan bagian nggak rapi nggak rapinya, tetapi secara teknisnya ketika salah satu data missing fitur ya, nah dia harus kita harus isi dia dengan 0. Kalau dimensinya tidak sama, ketika kita lakukan proses komputasi, nanti dimensinya itu tidak match. Ketika dimensi tidak match, tidak bisa dikalkulasi. Nah, syarat untuk menghitung vektor dengan matriks apa misalkan? Syarat untuk menghitung matriks dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks apa syaratnya? Ada matriks A dengan matriks B, baris kolom, ya baris kolom. Syaratnya apa? Sehingga dua matriks ini bisa dikalikan. Apa syaratnya? Kolom dari matriks A harus sama dengan baris dari matriks B. Baris matriks B. Betul ya? Betul, Pak. Inilah maksudnya dimensinya itu harus sama untuk semua data. Kalau nggak sama nanti nggak bisa kita pakai untuk kita lakukan komputasi. Nah, makanya kita tentukan dulu. Kita lihat, kita observasi datanya, kita tentukan semua karakteristik dari data tersebut apa. Misalkan kita tentukan ada sekitar 15 karakteristik. Oke, kita apply, kita terapkan 15 karakteristik. Ketika 15 karakteristik itu sudah kita terapkan, meskipun nanti ada data, dia cuma punya 3 karakteristik, ya enggak apa-apa. Yang lainnya kita isi dengan 0, memang enggak ada dia. Enggak boleh kita kosongkan gitu. Paham maksudnya? Paham ya? Paham, Pak.
Oke. Ada pertanyaan? Tadi Mufid angkat tangan saya lihat. Masih ada Mufid? Masih, Pak. Nah, ada pertanyaan Mufid? Ya tadi pas membahas karakteristik dari Gmail gitu Pak kan. Jadi saya tadi lihat Gmail spam gitu. Waktu saya lihat di situ orang tuh tulisan tuh no reply, baru add nama company atau bis itu lalu .com atau .co.id. Itu no reply itu menjadi karakteristik untuk menilai itu spam atau tidak, Pak? Kalau ya itu jadi karakteristik Mufid, jadi karakteristik. Ya, itu jadi salah satu karakteristik. Kalau misalkan nama dari email itu no reply, nah ini masuk ke dalam spam. Nah, masuk ke dalam karakteristik spam. Karakteristik ya, berarti bukan bentuk kita bilang spam, dia karakteristik spam. Dia salah satu karakteristik spam itu no reply. Nah, ada emailnya itu email no reply. Biasa generate oleh sistem misalkan ya emailnya. Nah, ini masih untuk emailnya saja, belum lagi kontennya. Kalau kontennya lebih parah lagi mungkin nanti ya. Nah, misalkan di dalamnya itu, contoh misalkan kalau misalnya email itu dianggap sebuah spam, isi email itu, apa karakteristiknya? Isi email ya, bukan email, isi email. Apa Selamat, Anda memenangkan. Selamat, misalkan ya, ada kata-kata selamat. Ataupun di dalam email tersebut banyak sekali URL misalnya. Betul ya, Pak? Nah, di dalamnya ada URL, misalkan ada 10 URL misalkan. Nah, ini sudah dikategorikan sebagai spam. Nah, kita jangan lama kali di situ lah. Kita nak belajar penelusuran informasi ya. Kita belajar. Ya, tadi kan Bapak ada bahas masalah fitur yang tidak terlalu relevan gitu, Pak. Berarti kalau fitur, misalnya kita kita kumpulin fitur-fiturnya gitu. Nggak ada pas kita masukkan data di fitur 1 ini banyak data yang 0. Apakah itu termasuk tidak relevan, Pak? Gimana, Pak? Banyak nanti kan berarti bukan fitur tersebut tidak relevan, Habibi, tapi data itu tidak relevan. Data tidak. Ya, bukan fiturnya. Misalnya ketika kita ada data, kita ekstrak fiturnya. Oh, ternyata fiturnya 0 semua. Ini datanya data apa? Gitu ya. Maksudnya. Oh, I see. Nah, datanya data apa? Karena ketika kita lihat karakteristik fiturnya, kita generate misalkan fitur di data tersebut, ternyata banyak nilai yang 0 dia. Nah, ini data apa? Bertanya kita data apa itu? Nah, itu. Karena karakteristik kita sudah tentukan tuh. Kita punya data, kita tentukan karakteristik dari data tersebut. Ternyata ketika kita lakukan fitur extraction, kita ekstraksi fitur, ternyata banyak nilainya yang 0. Dan tidak apa-apa, data itu kita pakai. Nah, karena kita ingin model kita itu mengenal. Kalau misalkan yang ada seperti ini, berarti dia masuk seperti apa nanti labelnya. Nah, makanya tidak boleh kita buang. Nah, tetap kita masukkan ke dalam proses learner. Nah, kalau kita lihat anak-anak misalkan, ya anak-anak ketika dia belajar, anak-anak paling merepresentasikan tuh kalau kita ingin belajar tentang machine learning, lihat anak-anak, bagaimana anak-anak tumbuh, dia bisa learner dari sana, dia bisa membedakan mana ini mana papa, mana mama misalkan, betul nggak? Kalau kalian punya adik bayi misalkan, adik bayi di rumah, nah, di awal-awal kayak anak saya misalkan dulu, ketika baru lahir umur 1 tahun, itu dua-dua dia panggil papa. Belum bisa dia bedakan mana papa, mana mama. Lama-lama ketika sudah 2 tahun, nah, baru dia tahu ini papa, ini mama. Kita juga membantu dia dalam proses learner. Kita bilang ini papa, ini mama. Nah, gitu. Kita bilang. Nah, itu seperti itu ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, sekarang kita menuju ke wake vector. Kita sudah kenal fitur, kita sudah kenal fitur vektor. Fitur vektor itu apa tadi? Bentuk matematis dari setiap fitur yang merepresentasikan karakteristik dari sebuah input data ya, itu fitur vektor. Kemudian ada namanya wake vector. Wake vector itu for each feature J have a real number WJ representing contribution of the feature to prediction. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Ada yang tahu nggak apa maksudnya? Seberapa berharga sebuah fitur? Anak kita apa? Apa Saiful? Coba. Seberapa berharga atau kontribusi
kontribusinya seberapa besar dalam penentuan yang kita inginkan dari fitur tersebut. Jadi si weight ini adalah nilai yang kita berikan ya ke si fitur tersebut, sehingga fitur tersebut kita tahu nilainya itu seberapa besar untuk membuat sebuah prediktor. Nah, gitu ya. Untuk melakukan proses prediksi nanti. Untuk membuat prediktornya saja, bukan melakukan proses prediksi, tapi membuat prediktor, membuat model. Seberapa besar pengaruhnya, seberapa berharga ya. Nah, ini kita tentukan. Nah, ini di bagian sebelah kanan inilah nih, ya. Value weight yang kita berikan sehingga dia itu ini sangat penting, ini ada 3 misalkan. Ini penting. Kemudian nwidth.com 2,2, nwidth.org 1,4, kemudian fraction of alpha 0,6. Berarti fraction berarti pengaruh daripada fitur alfa numerik, alfabet misalkan di sini tidak terlalu penting, 0,6 dia nilainya. Nah, apa maksudnya? Ini disebut dengan weight. Nah, ini kaitannya nanti ketika kalian belajar deep learning. Ada istilah weight juga. Sama pengertiannya di sini. Weight itu merepresentasikan seberapa penting sih node tersebut nanti ketika dia itu kita gunakan di dalam membangun sebuah model. Paham ini weight vector? Coba saya tanya dulu ya. Itu yang minus untuk apa, Pak? Apa dia lebih kecil daripada yang 0,6 atau salah tipu? Berarti di sini ya. Berarti di sini length lebih besar 10 ini tidak terlalu penting. Nah, tidak terlalu penting. Mungkin ya, tidak terlalu penting dia. Nah, bahkan di sini disebut real number. Real number itu belum tentu yang positif itu lebih penting ya. Nah, real itu kan gabungan daripada bilangan positif negatif ya. Real betul ya, Pak? Ya. Jadi ini nilai yang muncul ketika kita melakukan ekstraktif fitur. Nilainya itu disebut dengan weight. Nah, weight-nya berapa? Weight-nya berapa dari fitur tersebut, weight-nya berapa? Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ada pertanyaan? Nah, coba kita lihat narasinya. So far we have defined a feature extractor P that map each input X to the feature vector Px. A weight vector W, W di sini ada W1 sampai WD ya. Ini multi high dimensional ya. A parameter vector or weight specify the contribution of each feature vector to the prediction. Nah, jadi dia menentukan ya seberapa berkontribusi si fitur tersebut terhadap prediction yang akan kita bangun. In context of the binary classification, which binary feature ya, binary feature misalkan seperti ini, PJ anggota 01 ya, the weight WJ ya, WJ WJ ini anggota bilangan real have an intuitive interpretation. Nah, if WJ is positive, then the presence of the feature J ya sama dengan 1. Refer of the positive classification. Nah, sebaliknya kalau WJ itu negatif, nah, berarti dia merepresentasikan bahwa mengatakan bahwa si fitur J itu dia memberikan kelas negatif. Nah, ini untuk si binary classification. Nah, kalau binary classification kita nggak nampak tuh apa namanya weight-nya itu nggak nampak kalau bukan 01. Nah, ya. Nah, di sini catatan bahwa ya ketika fitur extractor itu ya ini bergantung dari input X. Nah, dari input X, the weight vector does not. Nah, weight vector dia tidak bergantung pada input X. Sedangkan fitur vector dia bergantung pada input X. Sedangkan weight vector dia tidak bergantung pada input X. This because we want a single predictor specified by weight vector that works on any input. Jadi di sini poinnya adalah si fitur vektor dia itu bergantung pada si X. Kita lihat X-nya itu bentuknya seperti apa. Kita tentukan fitur vektornya seperti apa. Nah, sedangkan si weight ini dia tidak bergantung pada si X. Nah, dia dari keseluruhan data nanti. Nah, dari keseluruhan data. Dari keseluruhan fitur vektor nanti kita bisa tahu weight ini berapa kita berikan. Nah, ya, kira-kira seperti itu ya. Ini pelan-pelan ini ya, biar paham nanti ya. Ini weight vector. Untuk linear predictor, weight vector, nah, bentuknya seperti ini. Fitur vektor bentuknya seperti ini. Ini fitur vektornya. Ini weight vektornya. Nah, fitur vektor ya. Nah, fitur vektornya bentuknya seperti ini.
ya. Ada fraction of alpha 0,085, content at misalkan 1, end with org 0 misalkan. Ini bergantung dari datanya. Kalau W ini dia tidak bergantung dari datanya. Nah, ini diberikan nilai misalkan, diberikan nilai ini weight-nya berapa, ini weight-nya berapa, ini weight-nya berapa. Nah, fitur vektor dia bergantung daripada si X. Kalau ini dia nggak bergantung daripada si X. Nah, ya. Sedangkan si score di sini, score adalah weight combination of the feature. Nah, kalau kita buat bentuknya W kemudian dot product dengan fitur vektor, dapatlah ini dia, ya sigma. Di sini ada sigma ya, di sini ada sigma. Saya buka slide aslinya ya, biar nampak ya. Ini saya sudah convert ke PowerPoint, nggak nampak lagi. Ini masih kelihatan nggak slide saya? Udah folder Bapak nih, Pak. Oh ya, folder ya. Folder. Maksudnya screen saya masih lihat nggak? Tunggu ya, saya coba cek. Pertemuan 10. Ini slide saya ambil dari sini. Kalau kalian lihat di sini, ya nanti saya akan cut lah, biar nggak terpotong banyak ya. Nah ini ya, untuk skor. Skor bentuknya seperti ini nih. Skor bentuknya seperti ini. Ya. Skor bentuknya seperti ini, weight combination of feature. Nah, jadi kombinasi daripada perkalian antara weight dengan fitur vektornya. Ini fitur vektor, ini weight-nya. Dapatnya adalah perkalian ini, dua ini adalah jumlah dari WJ dikali dengan PXJ. Nah, PXJ. WJ itu yang mana? Nah, ini dia. Nah, J itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berapa banyak nanti. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, kita punya weight. Ini weight-nya ya. Weight-nya min 1,2 kali 1. Length-nya 1 di sini. Ini fitur vektornya. Vektornya ini. Nah, berarti mapping dia nih. Ya, karena dia jalannya dari J. Ya, ini dependen kepada variabel J. Ya, karena sigma J di sini. Si WJ, kita lihat misalkan W1, berarti length 10 nilainya min 1,2. Berarti PXJ nilainya adalah 1. Nah, dikali 2 dia. Dikali, ditambah, kemudian dikali lagi untuk yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dapatlah dia nanti skornya itu 4,5 gitu. Paham enggak? Di bagian ini paham enggak kira-kira? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Berarti weight-nya sama dengan information gain lagi ya, Pak ya? Kalau di data mining ya information gain. Ya, information gain. Betul. Ada lagi pertanyaan? Kalau di data mining ya, information gain di data mining ya. Betul. Betul. Ya, penulisan informasi juga, Pak. Oh, penulisan informasi. Kedua-duanya, Pak. Ya. Ya. Ini sama nih ya. Weight nilai yang kita berikan terhadap fitur tersebut. Nah, kalau ini kita ekstrak dia. Ini ada apa enggak? Ini ada apa enggak? Nah, gitu. Tapi kalau ini saya kurang paham kenapa dia berbuat 0,85 ya. Nah, di sini. Kenapa 0,85? Perbandingan di alfabetik sama simbol. Baik ya. Ya, mungkin ya. Nah, tapi kalau misalkan ini jelas nih. Dia mengandung add enggak? 1. End with enggak? 1 misalkan. End with org enggak? 0 misalkan. Nah, ini analisa dari setiap data X. Nah, tapi kalau 0,5 mungkin fractionnya. Fraction dia bandingkan nanti dari keseluruhan. Di dalam email itu ada simbol, berapa banyak simbol, ataupun kalau ini kan alfa nih, berarti dia lihat ada angkanya enggak. Nah, kalau tadi kenapa dapat 0,5? Kalau kita balik ke slide sebelumnya, biar kita paham 0,5 itu dari mana datangnya. Nah, ini ada berapa angka nih? Ada berapa semua totalnya? Lengthnya 3, 4, tambah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, oke, 13. Berarti 13 kurang 2 berapa? 11. 11 bagi 13 kali 100 berapa? Berapa? 11 bagi 13 0,846. 0,85 lah, Pak. Kali 100. Ya, betul berarti ya. 0,8. 11 bagi 13. 11 bagi 13 ya. 0,85. Betul ya?
0,85. Artinya pengaruh daripada simbol ini ya. Nah, dia fraction ini, fractionnya diambil ya. Nah, ini baru tahu kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Ini udah paham? Silakan. Ini kan kita kan udah dikalikan nih fitur sama weight-nya. Itu disebut dengan skor. Dengan skornya ini nanti dibandingkan dengan output-nya gitu, Pak? Atau Ya, gimana? bukan Kalau misalnya dibandingkan dengan output. Kalau dalam kasus linear classification, ya linear itu, nah, skor ini nanti yang menentukan. Skor ini dia arahnya kemana dengan label. Nanti coba kita lihat ya. Di bagian selanjutnya, nah, di sini dia. Nah, ya, linear predictor. Weight factor kita sudah tahu, fitur factor kita sudah tahu. Untuk binary classification, ya, kalau misalkan nilainya itu, nilai hasil skornya itu dia lebih besar dari 0, berarti dia masuk ke kelas positif. Paham ya? Lebih. Paham, Pak? Nah, kalau misalkan skornya itu dari 0, dia masuk ke kelas negatif. Kalau dia itu sama dengan 0, nah ini yang menjadi pertanyaan nanti, ya. Nah, dia sama dengan 0, berarti dia nanti, nah berarti ada di situ pertimbangan lain nanti. Nah, dia tidak masuk ke positif 0. Nah, biasanya nanti di sini ya, contoh di sini, misal. Kalau misalnya linear binary classification, biasanya ini kita tentukan 2 dia. Kalau dia lebih besar dari 0 plus 1, kalau dia sama dengan lebih kecil sama dengan 0 min 1 kita tentukan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau muncul seperti ini berarti nanti ada label yang lain di sini. Nah, ya, ada label yang lain ataupun 0 di sini ataupun apa gitu ya. Nah, tapi definisinya seperti ini nih, ya. Sehingga nilai skor tadi, ya, nilai perkalian antara weight dengan fitur vektornya itu akan merepresentasikan dia itu positif atau negatif. Nah, dari penjelasan saya tadi, kira-kira kalau saya suruh buat coding untuk ini, bisa nggak kira-kira? Paham nggak codingnya? Mungkin alurnya ya pertama kan mungkin bakal input string-nya gitu, Pak. Nah, kita nggak berbicara dengan string dulu nih. Kita berbicara tentang data yang sudah dalam bentuk XY misalkan seperti itu ya. Nah, kita sudah punya ini, kemudian kita sudah punya weight. Nah, kalau saya sudah buat code untuk dia hitung, dia labelnya apa, masuk ke kelas mana, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Iya, Pak. Tinggal dikalikan nanti kan, dijumlahkan, terus dicek apakah dia lebih besar, lebih kurang, atau sama dengan. Nanti ada label. Ya, gampang sekali ya. Oke. We now have gathered enough intuition that we can formally define the predictor F. For each weight factor W, we write FW to denote the predictor that depend on W and take the sign of the score. Nah, jadi dia berdasarkan nilai weight ini, kita bisa tentukan sign, tanda daripada skor, ya, the sign of the score. Nah, di sini. Jadi coba perhatikan di sini. Weight ini sangat mempengaruhi dia seberapa penting fitur itu. Benar apa enggak? Benar ya? Benar, si Pak. weight ini sangat mempengaruhi dia seberapa penting si fitur itu. Maka weight inilah yang sangat menentukan model itu bagus apa enggak. Nah, itu dia. Apapun jenis algoritmanya terserah. SVM, kemudian naive Bayes, mungkin naive Bayes enggak karena dia enggak bangun model ya. KNN enggak bangun model, naive Bayes bangun model, naive Bayes misalkan. Ataupun deep learning misalkan pakai neural network, artificial neural network sama itu. Kita depend on weight. Nah, weight inilah yang perlu kita latih sebagus mungkin sehingga si F ini, si FW ini dengan nilai input dari si X ya, dia bisa dapat weight bisa dapat fungsi yang bagus di sini. Nah, ini untuk linear predictor ya. Oke, kita lihat lagi. Ini bagian dari geometry intuition. Nah, FW didefinisikan sebagai hyperplane with normal vector W. Nah, ya. Jadi di sini ruang 2 dimensi
dimensi, R2 ini ya, real 2 dimensi ini hyperplane is a line. Jadi kalau misalkan ruang 3 dimensi, hyperplane-nya itu plane. Jadi dia seperti plane apa ya? Seperti papan ya. Nah, kalau dia 2 dimensi, hyperplane itu line. Jadi nanti ya FW ini bentuknya kalau dia 2 dimensi, jadi dia seperti garis nanti. Maka itulah yang akan kita modelkan. Itulah yang kita dapatkan nanti. Kalau di dalam space-nya 3 dimensi, nah, hyperplane itu dia seperti piringan ya, seperti apa namanya? Papan pembatas seperti itu untuk ruang 3 dimensi. Nah, ini contoh lain lagi ya. Contoh di sini. Misalkan kita punya wake 21. Nah, 21 ya. Kemudian ini disebut apa? Tadi PX disebut apa? Feature vector, Pak. Fitur vektor ya. Nah, apa anggotanya? Ada 20, ada 02, ada 24 di sini ya. Ada 20, 02 dan 24. Oke. Sekarang kita bagaimana kita modelkan ini? Ini ada X, ada Y ya. Ada X, ada Y. Nah, ini akan kita gunakan nanti kita kali dia. W ini berarti W ini ya, kita kali dengan ini. Nah, tambah W ini kali dengan ini, tambah W ini kali dengan ini. Nah, dapat nanti bentuknya seperti apa. Ya. Nah, kalau ada papan tulis mungkin bisa saya contohkan ya. Nah. Oke, ini untuk geometric intuition-nya. Intuition maksudnya kita harus paham model yang akan kita bangun itu seperti apa. Nah, tadi kita berbicara, kalau saya ringkas, kita berbicara data tadi. Dari data sudah kita lihat. Kemudian kita berbicara fitur. Kemudian kita berbicara bagaimana fitur itu diekstrak, fitur ekstraktornya. Kemudian kita berbicara dengan wake-nya. Nah, wake inilah yang menentukan nanti seberapa penting fitur tersebut. Nah, ya. Nah, jadi fitur itu ekstraktor itu kita ingin melihat apa fitur tersebut, karakteristik tersebut ada enggak di data yang kita kasih. Kalau ada kasih nilai dia, kalau enggak ada kasih nilai berapa gitu. Sedangkan wake kita ingin kasih bobot untuk fitur yang sudah kita ekstrak tersebut. Seberapa penting dia? Oh ini penting nih, kasih bobot segini. Oh ini penting nih, kasih bobot segini. Nah, si wake ini dia not depend on data. Dia enggak tergantung daripada data. Nah, intuisi kita wake itu seberapa penting itu intuisi kita. Nah, tapi kalau dalam kasus nanti sudah datanya sudah banyak, fiturnya sudah high dimensional, intuisi itu tidak lagi kita yang buat, tetapi sudah ada algoritmanya untuk sebuah intuisi. Contoh misalkan untuk kasus data audio misalkan ya. Itu ada namanya fitur ekstraktornya itu saya pakai MFCC misalkan. MFCC itu hitungan daripada Fourier transform. Nah, di dalam ilmu signal processing itu ada Fourier transform, kemudian ada DCT, ada septralnya dihitung ya. Nah, itu semua sudah didefinisikan sehingga ketika kita menggunakan data audio, kita tidak perlu repot-repot lagi memikirkan fitur ekstraktornya itu apa. Kita tinggal gunakan fitur ekstraktor itu pakai MFCC, sudah ada standarnya fitur. Nah, hampir semua kajian ilmu ya berbasis AI misalkan machine learning, deep learning itu kebanyakannya fitur ekstraktor itu sudah ada. Paham enggak kira-kira? Fitur ekstraktor itu sudah ada fitur ekstraktor, sudah ada standar fitur ekstraktornya itu seperti apa. Kalian misalkan melakukan text classification ya, itu fitur ekstraktornya sudah ada. Nah, oh saya mau buat punya sendiri Pak, silahkan boleh. Nah, tetapi dari fitur ekstraktor yang ada itu kita bisa pilih untuk data yang seperti ini fitur ekstraktor apa yang cocok. Nah, gitu. Paham maksudnya penjelasan saya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Kemudian kita sudah dapat modelnya ya. Kita sudah dapat modelnya. Apa modelnya di sini? W. Ya. Kita dapat modelnya W. Nah, ya, FW. Kita sudah dapat modelnya FW. Sekarang yang akan kita tentukan adalah si W ini. Nah, W ini yang akan kita adjust dia. Sehingga nanti
CF ini memiliki hasil yang paling optimal. Bagaimana kita adjust? Nah, di sini dikatakan by changing that way, we change the predictor FW and thus the decision boundary as well. Nah, kita tentukan decision boundary-nya. Nanti ruang keputusannya itu apa namanya? Ruang keputusan lah ya. Ruang keputusannya itu ya, batas keputusannya itu semana. Bisa kita putuskan bahwa dia itu anggota ini, dia itu anggota si A, dia itu label si B. Nah, bagaimana kita tentukan decision boundary itu? Nah, itu sangat berpengaruh dengan perubahan nilai si W. Seberapa penting fitur vektor tersebut? Ketika kita lihat fitur vektor itu semakin penting, ya, nah, si F ini juga akan berubah dia. Nah, ibaratnya kalau saya jelaskan, si F ini dia bergantung daripada si X itu dia bergantung daripada si fitur vektor. Nah, fitur vektor itu bergantung daripada si W. Nah, berarti yang paling berpengaruh di sini adalah si W. Nah, W ini yang paling berpengaruh, bobotnya yang paling berpengaruh. Nah, sehingga bobot ini kita bisa inisial awal dia bobot. Nah, jadi kalau dalam proses learning kita bisa inisialkan awal bobot. Oh, bobotnya berapa kita kasih? Kasih aja terserah bobotnya. Nah, jadi kalau misalkan di dalam apa namanya AI ya ataupun machine learning ada istilahnya algorithm to find best way. Deep learning. Masih simak saya enggak nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, jadi di sini bagaimana kita menentukan weight yang tepat itu seperti apa? Nah, ya, weight yang tepat itu seperti apa? Ada algoritmanya. Nah, ya. Jadi sehingga nanti weight inilah dia yang paling cocok. Ketika kita inisial nih, tujuannya apa? Jadi analoginya seperti ini nih. Kalau weight yang kita pilih itu salah, berarti proses learning kita itu bakal lama. Kalau weight yang kita pilih itu tepat, ya di awal-awal ketika kita pilih weight itu sudah bagus, ya sudah mendekati bagus, sudah tepat, proses learning kita itu akan cepat konvergen ya, akan cepat menyesuaikan. Nah, ini yang kita belajar dulu, yang kita yang kita teliti dulu ya. Kalau di industri ya, kita ingin cari weight yang tepat itu seperti apa. Nah, weight yang tepat itu seperti apa? Sehingga nanti tujuannya apa? Nah, tujuannya kemana? Ini saya cerita. Kita ingin mencari weight yang tepat, initial weight maksudnya ya, weight awalnya yang tepat. Tujuannya apa? Ketika nanti kita ingin bangun model untuk setiap apa namanya data, ya kita bangun model yang baru, kita nggak perlu repot-repot tunggu konvergennya lama. Kalau konvergennya lama, itu proses trainingnya bakal lama. Nah, kalian paham nggak istilah konvergen, divergen, paham? Paham nggak? Apa arti konvergen? Apa? Perubahan ya, Pak. Konvergen. Ada konvergen, ada divergen. Betul nggak? Kalau konvergen itu dia menuju ke satu titik, stabil dia ke satu titik. Jadi sepanjang sumbu X itu dia menuju ke satu titik stabil dia. Nah, berapapun perubahan nilai X, ya, nilai Y-nya itu stabil. Itu konvergen. Ya. Bagaimanapun perubahan nilai X dari 0, 1, 2 dan seterusnya, konvergen dia Y-nya. Kalau misalkan divergen, perubahan nilai X membuat nilai Y itu juga berubah. Nggak teratur. Nah, itu divergen. Nah, makanya dalam proses learning kita ingin nanti ya model ya Y yang kita dapatkan itu konvergen dia. Jadi apapun inputnya Y-nya itu tetap bagus dia. Nah, itu yang kita lakukan dalam proses learning. Bagaimana agar nilainya selalu bagus? Nah, W ini yang harus kita tentukan dengan pas ya. Oke, ke depan nanti ini sudah jam 2:30. Memang kalau menjelaskan tentang machine learning ini tidak boleh cepat-cepat. Kalau cepat-cepat kita jelaskan, ya saya nggak habiskan slide 72 halaman ini 2 jam bisa sebenarnya ya. Tapi baca-baca aja anak saya jelaskan. Nah, ini saya jelaskan pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Ya. Nah, ke depan nanti kita akan belajar tentang mana tadi? Loss nih ya. Loss optimization mana tadi?
bagian halaman berapa nih? Ini sudah. Nah, ini ya. Loss minimization learning ya. Nanti kalian boleh lihat. Nah, nanti boleh kalian pakai Python ya untuk kalian simulasikan seperti apa ya. Nah, saya akan berikan satu tugas nanti bersamaan dengan saya upload slide-nya ya. Mungkin hari ini sekian saja kuliahnya. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh diskusi di grup. Kita lanjut lagi Jumat depan. Mohon pantau terus e-learning-nya. Saya akan upload bahannya. Kemudian juga ada tugas dari saya. Oke, karena sudah asar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.